ini memang apa yang diteliti oleh Yuli ini luar biasa ya, masukan ini ya. Bagaimana notaris banyak yang dipidana? Tentu sebabnya ya salah satunya. Nah juga tadi sedikit ya mengenai Majelis Kehormatan Notaris, apa yang dikatakan Yuli itu memang benar ya. Silakan minum ya, Mbak Yuli. Baik, Pak Sapran. Ini dingin-dingin gini, minum teh enak banget ini ya. Mungkin suhu hari ini sekitar 10 atau 15 derajat ini. Dingin sekali. Iya. Sangat dingin sekali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SS dimanapun berada. Pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang mana sedang bahagia ini. Jadi belum lama ya beliau mendapatkan gelar doktor ilmu hukum. Ya, jadi gelar doktor itu nggak gampang ya. Karena itu merupakan pendidikan tertinggi doktor itu ya. Ya. Selamat malam Dr. Yulvita Rahim, SH, MH, MKN. Ini saya perkenalkan notaris terkenal ya di Pekanbaru di Riau. Apa kabar ini? Apa kabar? Selamat malam Pak Sapran, kabarnya baik juga. Iya. Kita kebetulan hari ini tidak berada di Indonesia. Jadi ya sekali-sekali kita wawancara berada di luar. Kebetulan kita sedang berada di Malaysia ya, di Genting. Ini suatu kehormatan ya. Saya panggil Yuli saja ya, biar lebih akrab ya. Iya, boleh Pak Sapran. Iya, jadi kita senang ya bisa bertemu ya di sini. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman ya, khususnya para notaris, ini pengen tahu ya. Sepak terjang Yuli ya. Mungkin kalau di dunia notaris tidak asing lagi lah ya. Beliau ini notaris senior ya di Pekanbaru, sudah malang melintang, dapat dikatakan ya notaris papan atas ya. Nah tapi sampai mencapai gelar doktor itu kita kadang-kadang kaget. Kapan ini kuliahnya? Terus motivasinya apa ini? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Sapran. Ya, terima kasih juga kita bisa untuk berjumpa hari ini. Dan kemudian juga kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala ya. Telah banyak memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kita kesehatan. Bisa kita duduk santai seperti ini, Pak Sapran. Jadi untuk pendidikan S3 ya, doktoral, kebetulan saya kuliah di Universitas Islam Riau. Ya. Kebetulan Universitas Islam Riau yang berada tepatnya di Kota Pekanbaru. Ya. Itu adalah baru ya. Ya. Jadi saya adalah angkatan pertama untuk sekolah program doktoral ini. Kemudian saya kebetulan 3 tahun yang lalu menempuh pendidikan di sana. Saya diberi kesempatan oleh Universitas Islam Riau untuk bisa melanjutkan studi S3 saya di sana. Alhamdulillah dari program-program yang dijalankan oleh universitas, baik pelayanan dan juga pendidikan serta cara dosennya memberikan arahan didikan kepada kita, alhamdulillah memang itu sangat memuaskan. Ya. Walaupun memang universitas tersebut baru terbentuk ya. Ya. Jadi tepatnya
tanggal 5 Januari tahun 2023 saya telah menyelesaikan ujian promosi doktor yang kebetulan diuji oleh 9 penguji. Ya. Ya, 3 orang dari luar. Ya. Ya, kemudian salah satunya mungkin Pak Sapran lah pengujinya ya. Ya. Tapi sangat luar biasa pertanyaan Ya. Pak Sapran. Oh iya, ini saya berusaha untuk menjawabnya Ya. semaksimal saya gitu. Tapi ya saya lihat pertanyaannya itu sebenarnya nggak gampang ya untuk dijawab spontan ya. Iya. Saya lihat Yuli luar biasa jawabnya ya. Jadi apa yang saya tanyakan itu bahkan saya nggak mengira hal-hal di luar itu dijelaskan juga. Ini luar biasa. Dan lebih saya mengharukan lagi, ini doktor pertama ya di Universitas Islam Riau. Iya. Ini luar biasa ini ya. Makanya saya lihat Pak Rektornya senang banget itu. Alhamdulillah. Iya, iya. Nah, terus nanti kira-kira mungkin ya masyarakat maupun juga notaris pengen tahu. Kan Yuli ini kan ibu rumah tangga ya. Mengurus suami, anak-anak ya. Anak-anak juga saya lihat udah sukses juga. Ada yang mengambil magister kenotariatan ya. Ada di UI. Nah, di UI itu luar biasa. Iya. Tapi masih sempat kuliah doktor S3. Iya. Kira-kira motivasinya apa itu? Memang jujur saya tidak pernah terbayangkan sebelumnya untuk bisa mencapai kuliah yang paling tertinggi ya dalam ilmu pendidikan gitu. Tetapi semua itu memang harus ada kemauan yang tinggi ya. Yeah. Kemauan yang tinggi, semangat. Nah, tak lupa satu lagi itu disiplin. Yeah. Agar bisa kita membagi waktu, karena kebetulan memang kita ibu rumah tangga, juga sebagai profesi notaris ya wanita karir. Nah, kemudian juga kita sambil kuliah gitu. Dan itu tidak gampang. Dan semuanya itu butuh proses. Yeah. Memang sesuatu yang diharapkan untuk lebih bagus, apa yang ingin kita capai perlu perjuangan. Yeah. Nah, jadi memang ini kita sangat luar biasa dukungan-dukungan dari berbagai kalangan, ya terutama tentu orang tua ya. Yeah. Orang tua yang selalu mendoakan kita, ya, selalu mendoakan kita. Terus kemudian juga support dari suami tercinta ya, dan anak-anak yang juga memberikan dukungan, semangat gitu. Dan kemudian saudara-saudara kita ya memberikan kebetulan ya memang saudara kita abang yang paling tertua juga notaris dan dia juga udah menyelesaikan duluan dari kita untuk pendidikan S3-nya dan dia juga profesi notaris ya. Kemudian ada satu lagi saudara kita juga sebagai seorang dosen di UIN ya. Nah, dia juga udah duluan dari kita untuk mengambil program S3. Jadi memang itu tidak bisa kita ambil instan. Nah, itu proses. Ya, kemauan yang tinggi itulah yang membuat kita itu bisa mencapai itu ditambah dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Ini memang luar biasa ya. Memang dari keluarga sudah 3 orang ya sekarang dokter yang saudara kandung ya. Iya, alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Ya, ini memang salut ya. Khususnya kepada kedua orang tua ya yang bisa mendidik anak-anak sampai ada 3 orang dokter ya. Iya. Ya, ini luar biasa. Nah, sekarang kan sudah dokter hukum ya. Saya lihat juga mengambil tentang perlindungan profesi ya. Nah, kita ketahui ya sekarang ini banyak sekali saya lihat ya, notaris itu katakanlah tanda kutip dikriminalkan, dipidana. Nah, kira-kira menurut Yuli ya, ini masih panas ini ya, belum lama melakukan penelitian mungkin ya luar biasa. Apa sih yang hakiki yang menyebabkan, kan notaris itu kan diatur dalam undang-undang, undang-undang jabatan notaris, pejabat umum menggunakan lambang Garuda. Ya, nah bahkan ada di dalam KUHP ya pasal 50 barang siapa menjalankan perintah undang-undang nggak bisa dipidana. Kok masih banyak notaris dipidana? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Atau mungkin itu juga yang membuat
semangat atau motivasi dari Yuli untuk mencapai gelar doktor dengan judul memang yang sangat dibutuhkan oleh notaris saat ini? Bagaimana? Memang judul ini sangat menarik ya, Ya. sangat menarik, perlindungan hukum terhadap jabatan notaris ya. Kebetulan jadi judul saya ini perlindungan terhadap jabatan notaris dalam perjanjian perumahan, pembangunan perumahan, Ya. ya berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Ya. Kalau kita lihat dari judul ini, kenapa itu sangat menarik? Mulai sebelum ini, sekarang dan yang akan datang, Ya. ini tidak akan putus atau tidak akan hilang. Ya. Karena ini merupakan suatu yang berkelanjutan. Ya. Nah, jadi ini memang sangat berarti dikaji dan diberikan masukan juga kepada instansi terkait. Ya. Karena ini berhubungan dengan harkat martabat serta kewenangan yang mana notaris tersebut merupakan pejabat umum ya, yang mempunyai kewenangan pembuatan akte otentik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Nah, tentu karena ini adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pejabat notaris, ya tentu notaris dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tentu ingin mendapatkan perlindungan. Ya. Kenapa? Ya karena sebagai seorang notaris sesuai dengan fungsinya adalah dia menerima akta atau akta-akta yang dibuat di hadapannya itu adalah akta yang kehendak dari para pihak. Ya. Jadi kehendak dari para pihak dan disitulah kita membuatkan akta yang diinginkan oleh para pihak Ya. yang tentunya tidak melanggar aturan dari undang-undang. Akan tetapi di sini jika para pihak wan prestasi atau tidak menjalankan kewenangan atau aturan-aturan kesepakatan yang telah mereka sepakati, nah disinilah timbul persoalannya. Nah tentu mereka ada yang merasa dirugikan, Ya. nah muncul persoalan, nah mereka akan bermasalah hukum, muncul persoalan hukum, mereka mengadukan kepada aparat penegak hukum. Nah persoalannya apa? Selalu notaris itu digiring, dianggap para pihak di dalam akte pembuatan Ya. yang dibuat di hadapannya. Nah padahal notaris bukanlah para pihak. Ya. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 702 tahun 1973 bahwa notaris adalah hanya berkewajiban atau berwenang bertanggung jawab, maksudnya hanya secara formil, Ya. bukan material. Ya. Ya. Nah, jadi dia tidak bertanggung jawab secara material. Karena seorang notaris tidak mungkin bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa-apa yang diberikan kepada keterangannya dan Ya. memberi keterangan kepada notaris Ya. atau memberikan kesaksian kepada notaris ataupun memberikan data-data apapun yang diperlihatkan kepada notaris. Ya. Nah, kebenaran itu tidak bisa menjadi kewenangan notaris. Nah, di sini muncul persoalan. Kemudian bagaimana notaris banyak yang dipidana? Tentu sebabnya ya salah satunya mungkin cara pandang ya. Nah, ini cara pandang aparat penegak hukum. Ya mungkin aparat penegak hukum cara pandangnya dia akan menggunakan KUH pidana. Ya kan? Dianggap Ya. notaris ikut serta Ya. di dalam persoalan itu. Ya. Nah, sementara undang-undang notaris berbeda. Ya. Undang-undang jabatan notaris hanya memberikan sanksi administratif. Iya. Nah, sanksi administratif tersebut seperti pemberhentian tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, ya kan? Salah satunya seperti itu, ada 4 itu. Nah, jadi kemudian, nah ego sektoral ya Iya. dari aparat penegak hukum tersebut, ya harusnya itu tidak ada gitu. Iya. Nah, kemudian tentu jika notaris sendiri tidak amanat Iya. atau melanggar undang-undang jabatan notaris, Iya. ya kan, tidak amanat, dan seorang notaris tersebut haruslah melakukan profesinya itu dengan tidak melanggar undang-undang jabatan notaris Iya. sesuai dengan pasal 16 undang-undang jabatan notaris.
dia tidak boleh memihak, dia harus merahasiakan jabatannya, Ya. maksudnya merahasiakan akte-akte yang dibuat di hadapannya, gitu ya. Nah, itu tidak harus diinikan ya. Ya. Kemudian lagi, nah untuk mempidana tersebut tidak bisa salah satu aspek aja Ya. yang terpenuhi. Itu harus secara kumulatif, harus Ya. tiga aspek tiga tadi. Iya, satu melanggar KUHP, Iya. yang kedua melanggar Undang-Undang Undang Jabatan Jabatan Notaris, Iya. yang ketiga ada mens rea ya, Mens rea, niat ya. ya, niat. Iya. Nah, ini mungkin buat penegak hukum ya. Ini memang apa yang diteliti oleh Yuli ini luar biasa ya, masukan ini ya. Karena kalau tidak ketiga ini terpenuhi ketiga-tiganya secara kumulatif, ya tentunya memang sangat sulit bagi notaris ya, Iya. seperti itu. Padahal notaris itu pejabat umum ya, Iya. dia juga bertanggung jawab formil Iya. ya, sesuai dengan jurisprudensi. Iya. Jadi sudah banyak jurisprudensi yang keluar, tadi sudah disebutkan salah satunya ya. Nah, inilah yang mestinya ya harus duduk bersama ya. Iya. Sehingga notaris bisa dengan tenang ya, dengan legowo menjalankan tugasnya ya. Iya. Ini memang saya kira sangat sangat baik sekali. Dan juga ini luar biasa ya, mendapat gelar cum laude ya. Bahkan kalau saya lihat summa cum laude itu ya. Ya, ini dengan waktu yang paling cepat ya, 3 tahun ya, 3 tahun dan lulusan yang pertama ini luar biasa. Nah, nanti kira-kira ya, kalau umpamanya ditawari jadi dosen ya, membantu atau ini kira-kira bagaimana? Atau juga ada rekan-rekan mungkin yang minta pendampingan ya, atau sebagai ahli ya, supaya ya ilmu itu lebih bermanfaat lagi ya, mendapat pahala juga. Bagaimana itu? Ya, dalam agama Islam pun tentu, dalam agama setiap agama kan tentu satunya ingin kebaikan ya. Iya. Nah, ilmu itu kalau didapat tentu harus diberikan kembali. Iya. Agar ilmu itu berkembang, Betul. tidak hilang gitu. Iya. Ada ininya, estafetnya. Jadi kalaupun diminta ya kita tentu akan mensupport ya, khususnya Universitas Islam Riau yang telah membesarkan kita, mendidik kita. Saya alumni kebetulan S1 dari UIR juga. Iya. S2-nya Universitas Islam Riau juga, untuk S3. Dan memang kebetulan kalau sekolah notarisnya saya ambil di Universitas Gajah Mada. Gajah Mada ya. Iya. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi S1, S2, S3, terus MKN-nya di Gajah Mada ya. Gajah Mada. Ketiga-tiganya di UIR ya. Nah, inilah bagi teman-teman ya. Jadi tidak menjadi hambatan ya, walaupun kita notaris, seorang ibu rumah tangga, mengasuh, mendidik anak-anak, juga melayani suami, tapi masih sempat sekolah ya. Dan juga ini bisa bermanfaat ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman. Silakan baik notaris, masyarakat ya. Ini saya kira sangat menjadi inspirasi sekali ya bagi para notaris ya, khususnya ibu-ibu. Silakan. Tapi mungkin saya ada sedikit tambahan. Iya, silakan. Masalah majelis kehormatan notaris. Oh iya. Kebetulan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris, pemerintah membentuk Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan pembinaan terhadap notaris. Iya. Tapi alhamdulillah dari hasil wawancara kita dengan beberapa notaris, dari Ikatan Notaris sendiri itu dan beberapa notaris, ya kita lihat dan kita juga mengalami bahwa Majelis Kehormatan Notaris sudah kita rasakan manfaatnya, ya kan? Artinya, aparat penegak hukum jika melakukan pemanggilan tidak bisa langsung memanggil kita. Betul. Tentu harus izin Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16. Nah, di sini dan di situ Majelis Kehormatan Notaris berhak menyetujui atau menolak dari pemanggilan tersebut. Nah, di sini kita juga terima kasih kepada bagi pihak-pihak yang berwenang itu tentang Majelis Kehormatan Notaris bahwa ya kita akan berharap kembali MKN untuk bisa lebih memberikan masukannya dan dapat memberikan
sosialisasi ya. Iya. Nah, ini sangat penting ini. Betul. Sosialisasi ini diperlukan kepada aparat-aparat terkait, Iya. ya khususnya APH ya, aparat penegak hukum. Bagaimana fungsi dan kewenangan notaris, dan bagaimana cara pemanggilan notaris, Iya. dan apa itu notaris. Iya. Nah, karena pemahaman itu sangat diperlukan Iya. agar tidak menjadi miskomunikasi Iya. atau salah dalam memberikan sanksi-sanksi Iya. baik secara perdata maupun pidana. Iya. Nah, kita berharap dari Majelis Kehormatan Notaris juga bisa dapat memberikan sosialisasi tersebut kepada instansi terkait. Iya. Kemudian juga kepada masyarakat khususnya Pekanbaru, Iya. Riau atau Indonesia, ya silakanlah kuliah di Universitas Islam Riau, Iya. ya, dan Universitas Islam Riau akan memberikan yang lebih terbaik Iya. pada mahasiswa-mahasiswa yang ingin menyelami pendidikan di sana. Betul. Dan bagi notaris-notaris yang ada di sekitarnya, untuk jangan putus asa atau untuk lebih bersemangat menambah Iya. ilmu, Iya. menambah wawasan, Iya. ya kan? Walaupun usia kita sudah lanjut, saya Baik. sudah usia pun udah cukup juga ya, Iya. udah setengah abad lebih loh Pak Sapran. Masih Jadi semangat masih ya. semangat, iya. Tapi kelihatannya masih 30-an, 40-an ya. Itu karena Apa karena imut ini ya? Jadi nggak kelihatan saya orangnya 50-an. gembira, Pak Sapran. Oh, selalu gembira ya? Iya, selalu gembira. Iya, saya lihat. Enjoy gitu. Enjoy ya, luar biasa Iya, ini. gitu ya. Iya, memang juga kampus Universitas Islam Riau ini saya lihat, waduh, kampusnya megah sekali, besar sekali. Asri ya, Pak Saya Sapran, ya? dan asri. Saya nggak nyangka betul ya, ada kampus sebagus sebesar itu ya. Iya. Nggak kelihatan ya. Saya baru pertama kali, ya mudah-mudahan lah ya kita bisa berkolaborasi ya. Lebih meningkatkan lagi, tidak hanya di dunia notariat ya, tapi juga dunia hukum. Iya. Karena negara kita kan negara hukum. Iya. Nah juga tadi sedikit ya mengenai Majelis Kehormatan Notaris, apa yang dikatakan Yuli itu memang benar ya. Sebenarnya Majelis Kehormatan Notaris itu dari pihak penegak hukum suka salah persepsi, seolah-olah Iya. itu benteng. Iya. Padahal bukan. Iya. Jadi notaris itu kan pejabat umum diatur oleh undang-undang Iya. dan dia wajib untuk merahasiakan jabatannya. Iya. Nah, kalau dia membocorkan rahasia jabatan bukan kepada para pihak langsung Iya. sesuai undang-undang jabatan notaris dan juga sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana, seorang notaris itu bisa kena pidana. Iya. Nah, makanya kalau ada dugaan pidana dari penegak hukum, wajib hukumnya minta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Iya. Nah, kalau Majelis Kehormatan Notaris itu sudah memberikan persetujuan, maka seorang notaris itu tidak ada lagi ancaman pidananya. Nah, itu satu yang harus diketahui oleh penegak hukum. Jadi, harus dibedakan notaris dengan masyarakat biasa. Sepanjang notaris itu menjalankan perintah undang-undang, menjalankan undang-undang jabatan notaris, ya tentunya harus dibedakan. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Yuli ya, bagaimana adanya perbedaan persepsi, bagaimana ada ego sektoral kan, juga terkait dengan undang-undang yang diterapkan. Iya. Penegak hukum menggunakan KUHP. Iya. Bagi notaris ngeri sekali itu KUHP kan. Sementara dalam undang-undang jabatan notaris tidak ada diatur sanksi pidana. Iya. Iya, nggak mungkin juga ya seorang notaris mau melakukan perbuatan pidana. Nah, jadi itulah yang menjadi masukan, saya kira itu sangat sangat baik sekali ya. Jadi udah lengkap ini saya lihat deh. Mungkin kalau masih ada lagi, apalagi yang perlu disampaikan? Iya. Artinya memang undang-undang kita dan aturan-aturan yang sudah dijelaskan tadi, tentu seorang notaris tidak bisa dipidana. Ya. Tapi bukan berarti semua notaris tentu bisa saja melakukan kesalahan. Ya. Nah, disitulah kalau jika melakukan kesalahan dan itu bisa dibuktikan dengan faktor 3 tadi, Ya. tentu
pihak aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya juga. Iya. Nah, maka kita sebagai notaris agar jangan sampai melanggar aturan yang telah ditetapkan. Iya. Nah, sebagai notaris hendaklah kita melaksanakan undang-undang yang telah ada diberikan sesuai dengan jabatan kita. Iya. Nah, janganlah kita sebagai notaris itu tidak jujur. Iya. Dan haruslah sebagai notaris itu amanat. Betul. Nah, jadi mungkin itulah yang kita bisa simpulkan Pak Sapran. Iya, ini luar biasa sekali ya. Memang kunci seorang notaris itu ya harus jujur sesuai pasal 16 ya. Harus amanah dan juga menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Mungkin sedikit ada masukan nggak buat perbaikan ke depan undang-undang jabatan notaris? Mungkin ke pemerintah atau ke DPR ya. Iya. Siapa tahu ke depan bagaimana sih supaya undang-undang jabatan notaris itu paling tidak ada sinergitas ya dengan penegak hukum dan juga sudah lebih jelas. Iya. Katakanlah tanggung jawabnya atau umpamanya terkait dengan bagaimana sih dugaan-dugaan pidana ya. Mungkin ada masukan ya? Iya. Jadi untuk undang-undang jabatan notaris sendiri seperti yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa undang-undang jabatan notaris tidak mengatur sanksi pidana. Mungkin itu perlu pertimbangan dari pemerintah mengkaji ulang lagi. Betul. Agar ada batas-batasan. Nah, batasan ini kan perlu nih Pak Sapran. Iya, perlu. Jadi kalau ada batasan, jadi mana yang boleh, mana yang dilanggar, itu kan jelas. Baik, Jadi biar tidak menimbulkan multi tafsir ya. Betul. Nah, jadi kemudian lagi bahwa kita lihat notaris-notaris yang sudah pensiun Pak Sapran. Nah, itu bagaimana? Udah pensiun, udah mulai tua, tetapi kok masih dipanggil? Masih gitu. dipanggil. Nah, itu kan tidak ada aturannya juga. Jadi harus ada daluarsanya juga ya. Akte itu ada daluarsa. Iya. Jadi tentu kalau sudah pensiun, ya tentu bagaimana aturannya. Nah, itu kan harus dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Kemudian juga untuk undang-undang jabatan notaris sendiri juga ya kan ya bisa memberikan yang lebih lah ya perlindungan kepada notaris agar notaris sendiri nyaman ya. Karena dalam judul saya ini Pak Sapran, pada umumnya apalagi notaris Kota Pekanbaru itu enggan loh membuat akta perjanjian pembangunan perumahan. Takut ya? Takut dia. Padahal dalam aturan kita kan tidak boleh menolak akta jika masyarakat meminta kita untuk menolak. Itu kan udah jelas. Betul. Tetapi, nah kekhawatiran itu karena tinggi, jadi perjanjian tersebut tingginya konflik terhadap perjanjian tersebut, akhirnya notaris agak enggan. Nah, mungkin ada sekitar saya rasa 90% itu notaris sudah takut ya. Udah takut membuat akta itu. Jadi kalau umpamanya para pihak itu bermasalah ya. Jadi seolah-olah notaris ikut serta di sana. Jadi yang kita alami atau para notaris alami sendiri. Para penghadap setiap datang sama kita. Mereka kan apa yang kita buat kan kehendak mereka. Iya, akte partai kan. Akte partai. Ya kan? Jadi kita buat kan sesuai dengan kehendak mereka. Dan kita sebenarnya memberikan edukasi juga kepada mereka. Betul. Memberikan edukasi, ini tingkat resikonya, ini bagaimana terjadinya nanti kalau ini dimuat dalam poin-poin dalam perjanjian. Tapi biasanya yang saya lihat itu para pihak itu pokoknya iya aja semua. Pokoknya nggak masalah. Ini dah saya teman-teman. Atau saudara atau udah kenal gitu kan. Nah, tapi di saat mereka tidak memenuhi prestasinya, disitulah muncul persoalan. Nah, barulah mengait-ngaitkan kepada notaris. Nah, di situ yang memberatkan notaris. Betul. Gitu. Tentu notaris akhirnya apa? Enggan membuat akta tersebut. Nah, demikian Pak Sapran. Mungkin nanti ke depan ya untuk perbaikan undang-undang jabatan notaris harus dipertegas ya. Tanggung jawab notaris itu formil.
Kan kita nggak tahu kalau para pihak itu bohong ya, berkata. Iya. Kan akte kita kehendak para pihak. Iya. Nah, kesepakatan para pihak. Nah, mungkin ditegaskan tanggung jawab notaris itu formil, ya. Kecuali kalau dia secara material dia sudah mengetahui. Iya. Nah, itu juga yang harus ditegaskan. Sebab kalau tidak sangat riskan sekali ya. Jadi seperti itu ya. Yang sering juga notaris alami itu seperti Pak Sabar barusan bilang, kita tidak mungkin bertanggung jawab dengan kebenaran. Iya. Kebenaran mulai dari data yang mereka berikan ke sama kita, Betul. atau mulai dari keterangan yang mereka berikan sama kita. Iya. Misal contoh, kalau zaman sebelum ini, maksudnya maaf, kalau sebelum ini itu Iya. kan KTP kita kan belum link dengan Disduk. Mm-mm. Nah kita kan nggak tahu tuh KTP-nya benar, Iya, palsu, kita apakah nggak dia tahu. figur Iya. ataukah dia palsu? Palsu kita nggak tahu, tapi Iya. alhamdulillah dengan adanya kita link dengan Disduk Capil. Iya. Nah, sebelum Tadi kita cek. transaksi kita bisa cek langsung. Iya. Nah, itu udah bagus ya sekarang di Dukcapil Iya. ya sudah memberikan sesuatu yang membuat juga di profesi notaris terbantu. Iya. Nah, dalam akte tersebut apakah itu terdaftar apa Iya, tidak. betul. Kemudian lagi data-data yang lain ya, cuma mungkin surat nikah ya. Kita Iya. belum ada linknya dengan KUA. Belum kita ada berharap ya. nanti itu. Iya, itu penting sekali. Itu penting sekali. Iya, apakah dia suami Iya. istri? Apakah Apakah tidak? Iya. Nah, itu jangan sampai nanti Iya. begitu ada persoalan, persoalan. istrinya yang sebenarnya Iya. keluar. Iya itu. Itu memang salah sangat satunya. penting. Sangat Jadi penting. pemerintah juga seharusnya ya mendorong ya Iya. bagaimana supaya azas keterbukaan publik ya. Kan udah ada undang-undangnya Iya. agar masyarakat apalagi notaris sebagai pejabat umum seharusnya diberi akses. Iya. Jadi akses ke semua itu sangat penting karena kita membuat akte otentik ya. Iya. Dan juga yang paling penting lagi harus ditegaskan juga ke depan dengan undang-undang. Akte kita itu kan akte partai. Iya. Jadi kita bukan pihak dalam akte. Jadi sering sekali kalau ada bermasalah kita selalu dipanggil-panggil. Iya. Nah, tiba-tiba ditetapkan tersangka. Iya. Nah, tentunya sesuai dengan pasal 184 KUHP ya, minimal 2 alat bukti. Ini juga harus hati-hati seperti dikatakan oleh Yuli tadi. Jadi ada batasan-batasan itu yang secara kumulatif itu juga harus diperhatikan. Iya. Mungkin bisa masuk di dalam undang-undang ke depan ya. Iya. Sehingga jabatan notaris ini ya lebih nyaman ya, Iya. lebih tenang. Iya. Mungkin itu ya. Saya kira gitu ya, Yuli ya. Ini luar biasa ya. Jadi pengetahuan dari Yuli ini memang sudah wajar, sudah pantas ya. Beliau mendapat gelar doktor dan juga cara menjawabnya dengan tenang ya, dengan mantap. Terima kasih Pak Iya, Safran. ini luar biasa ini. Iya. Iya, terima kasih. Iya. Baik, sebelum kita akhiri kita minum teh dulu. Terima kasih. Baik, pemirsa ya, sahabat SS semuanya. Jadi kalau ada tanya jawab ataupun ada yang ingin ditanyakan ya di dalam dialog ini, baik ke saya maupun kepada Yuli, silakan komen ya. Dan juga supaya video ini bermanfaat, silakan di-share. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Mudah-mudahan ya kita semua selalu bermanfaat ya, baik bagi masyarakat, bagi semuanya, termasuk juga bagi bangsa dan negara. Terima kasih Yuli ya sudah hadir di sini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.